Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Oke, untuk materi persilangan dihibrid, di sini saya akan memberi contoh soal. Kalau kemarin kita sudah membahas yang materi monohibrid, sekarang kita lanjut yang dihibrid ya. Jadi, persilangan dihibrid adalah menyilangkan dua sifat yang berbeda. Kalau mono kemarin satu sifat saja, kalau dihibrid itu dua sifat yang berbeda. Contoh, kelinci yang berbulu hitam halus kita silangkan atau kita kawinkan dengan kelinci berbulu putih kasar. Jadi ada dua sifat, hitam halus. Kalau kemarin monohibrid hanya satu saja. Misal berbulu hitam disilangkan dengan berbulu putih. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Jadi itu hanya satu sifat karena mono. Nah, di sini kita akan membahas yang dua sifat. Nah, adapun caranya sebenarnya sama dengan yang di monohibrid. Langsung saja ya ke contoh soal biar paham. Oke, misal ada kelinci berbulu hitam kasar. Jadi hitam kasar itu kan sebagai parentalnya ya, atau P1. Sini ada kelinci berbulu hitam kasar. Kita silangkan dengan putih halus. Nah, misalnya di sini hitam kasar, ingat-ingat ya, satu sifat diwakilkan oleh dua huruf. Misal hitam ini H besar, kasar, K besar, K besar. Sedangkan putih berarti hurufnya lawan katanya dari ini. Kalau ini sudah besar berarti di sini huruf kecil. Sedangkan halus K kecil, K kecil. Oke, untuk penentuan huruf itu sendiri sebenarnya bebas jika di soal tidak ditentukan. Tapi misal kalau di soal sudah ditentukan, misal hitam kasar kita pakai simbol A besar, B besar, B besar, ya udah kita tetap pakai itu. Tapi kalau misalnya nggak ditentukan, kalian bebas pakai yang apa ya. Nah, di sini karena hitam dan kasar, nah K itu kan kalau kita nulis K besar sama K kecil gini, ini kayak sama ya hurufnya. Jadi K kecilnya di sini tak buat Latin. Jadi biar beda. K kapitalnya kayak gini atau K besarnya, sedangkan K kecilnya nanti kayak gini ya. Oke, lanjut. Sampai sini bisa dipahami? Ya, sekarang kita tentukan gametnya. Caranya sama seperti di monohibrid kemarin. Untuk penentuan gamet, kita ambil perwakilan hurufnya. H besar karena hurufnya sama, kita ambil satu. H besar. K besar karena sama, kita ambil satu. K besar. Sedangkan yang ini sama kan, H kecil ambil satu, K-nya juga diambil satu. Bisa dipahami ya, jadi gametnya H besar, K besar, dan H kecil, K kecil. Sehingga diperoleh keturunan atau F-nya, filial pertamanya, H besar, K besar, H kecil, K kecil akan menjadi H besar, H kecil, K besar, K kecil. Jadi ini keturunan pertamanya atau F1-nya. Nah, adapun sifatnya dia akan sama seperti yang ini, yang dominan atau yang hurufnya besar semua. Jadi diingat-ingat, jika ada salah satu saja huruf besarnya atau dua-duanya huruf besar, maka sifatnya sama seperti yang dominan. K besar, dua-duanya besar, atau K besar, K kecil, yang satu besar, yang satu kecil, sifatnya akan sama seperti yang dominan. Dalam hal ini kasar ya untuk K. Tapi hanya jika
keduanya huruf kecil, baru dia akan menjadi putih. Dan keduanya huruf K kecil akan menjadi halus. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Tadi sampai sini. Nah, kita lanjut ke P2-nya. Untuk P2-nya itu nanti tergantung di soal ya. Kemungkinannya ada beberapa. Kemungkinan pertama, biasanya yang sering itu jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Jadi di sini H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Atau bisa juga jika keturunan pertama disilangkan dengan induk yang dominan, berarti kita silangkan dengan ini. Atau bisa juga disilangkan dengan induk yang resesif, berarti kita silangkannya dengan ini. Bisa dipahami ya, tergantung pertanyaannya di soal. Tapi di sini saya akan memberi contoh yang sering, yang umum, itu jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Lanjut, kita tentukan gametnya. H besar, H kecil. Ini kan H besar, H kecil hurufnya beda. Maka gametnya kita pakai dua-duanya kan. Sedangkan K besar, K kecil ini juga hurufnya beda. Ada besar, ada kecil. Berarti kita pakai dua-duanya. Ini masih ingat ya cara menentukan gametnya ya. K besar, K kecil. Sehingga diperoleh ini gametnya H besar sama K besar. Kita tulis di sini ya. H besar, K besar. H besar dengan K kecil. H besar, K kecil. H kecil dengan K besar. Kita tulis H kecil, K besar. Ini dengan ini H kecil, K kecil. Hingga ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena yang induknya ini sama, induk ini sama, maka nanti gametnya juga sama. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke F2-nya, filial kedua atau keturunan kedua. Nah, untuk F2 ini nanti tergantung jumlah gametnya ya. Di sini gametnya 4, yang ini juga 4 karena sama dengan yang kiri. Jadi horizontalnya 4, vertikalnya juga 4. Nah, di sini kita buat kotak dulu ya. Oke, jadi untuk kotaknya ya, terus kita masukkan tadi gametnya ada 4 kan. Kita masukkan karena kedua induknya sama gametnya. Jadi kita masukkan. Di sini tadi ada H besar, K besar. Sesuai ini ya. H besar, K kecil. H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Begitu juga dengan yang atas, yang horizontalnya. H besar, K besar. H besar, K kecil. H kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kalau sudah sama seperti yang di monohibrid, kita hilangkan. Jadi di sini kalau kita lihat kotaknya ada 16 ya. Ini ada 16. Oke, di sini kita yang pertama dulu ini dan ini seperti kemarin ya, kita tulis H besar, H besar, K besar, K besar. Yang ini berarti dengan ini ya. Kita isi semua H besar, H besar, K besar, K kecil. Yuk sambil bareng-bareng kalian memahami kira-kira ini isinya apa lagi ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita isi semuanya sesuai urutannya. Kalau ini berarti ini dengan ini ya. H dengan H dulu baru K-nya. Itu pun jika salah satu besar satu kecil, maka yang huruf kapitalnya didahulukan dulu.
atau yang besarnya ini dijauhkan. Misalnya kayak gini, H besar berarti tulis dulu, terus K besar ada K kecil, ya berarti K besarnya dulu baru K kecil. Nah, untuk yang sini sama caranya, H besar kita tulis dulu, H besar, K kecil sama K kecil kita tulis K kecil, K kecil. Oke, kita sudah isi semuanya. Nah, saya yakin kalian sudah bisa mengisi sendiri karena kita tinggal ini kayak gini, kayak kemarin yang di monohibrid ya. Nah, di sini kalau sudah terisi hurufnya, huruf ini namanya genotip ya. Sekarang kita isi dengan sifat fenotipnya. Oke, kalau sudah kita isi dengan fenotipnya. Ingat ya, fenotip di sini patokannya ada 3. Jadi, jika dua-duanya H besar atau salah satu saja ada H besarnya, maka dia akan menjadi hitam. Dan jika dua-duanya H kecil, dia akan menjadi putih. Kalau dua-duanya K besar atau salah satu saja ada K besarnya, maka dia akan menjadi kasar dan hanya akan menjadi halus jika dua-duanya huruf K kecil. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan ke tabel berdasarkan ini tadi. H besar, K besar, dua-duanya besar, berarti di sini hitam. K besarnya berarti kasar. Nah, bisa ya kita isi semuanya seperti itu. Hitam ada K besarnya, berarti kasar. Ini besar semua kan, berarti hitam kasar. Ini saya singkat ya karena tidak muat. Ada H besar, ada K besar, berarti lagi ya hitam kasar. Dua-duanya besar, ini besar juga, berarti hitam kasar. Kalau ini apa berarti? Oke, karena dua-duanya huruf besar, berarti ini hitam. Tapi yang K-nya dua-duanya kecil. Kalau K dua-duanya kecil, maka iya betul, maka dia halus. Selanjutnya H besar, H kecil, berarti K besarnya kasar. Kalau ini iya hitam halus. Ini besar semua. Iya, kita isi dulu semuanya ya. Oke, setelah kita isi semuanya, ini sekarang kita coba hitung ada berapa hitam kasar, putih halus, hitam halus, dan putih kasar. Oke, kita tulis dulu di sini ada berapa yang hitam kasar. Kita ganti warna. Ada berapa yang hitam kasar. Terus hitam halus, putih kasar, dan putih halus ya. Oke, untuk hitam kasar kita hitung dengan cara dicoret. Yang sudah kita hitung, kita coret coba ya. Hitam kasar ini ya, 1, coret 1, 2, 3, 4, 5, ini tidak ya, 6 ini tidak, 7, 8, ini enggak, hitam kasar. Oh maaf, ini tadi kelewatan 1. Ini kan ada K besar. Nah, kalau ada K besar berarti ini harusnya kasar ya. Kelewatan. Terus lagi ini kasar. Nah, berarti ini termasuk. Nah, ini berarti ini termasuk. Berarti totalnya ada 1,
Oke, kita hitung untuk yang hitam halus ya. Hitam halus berarti ini 1, 2, hitam halus. Oke, sekarang kita hitung yang hitam halus ya. Ini tadi hitam kasarnya 9. Ya, tadi hitam kasarnya kan 9. Hitam halusnya kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3. Oke, untuk yang putih kasar ini tadi kurang 1 ya. Ini berarti di sini putih kasarnya ada 3. Nah, putih halusnya ini sisa 1 ya. Berarti ini putih halus 1, sehingga diperoleh perbandingan 9, 3, 3, 1. Oke. Nah, sekarang jika pertanyaannya, jika kelinci tersebut menghasilkan 16 anak, ada berapa anak kelinci yang berwarna hitam kasar, hitam halus, putih kasar, dan putih halus? Oke, caranya sama seperti kemarin di monohibrid. Nah, jika ada pertanyaan, jika ada 16 anak kelinci, tentukan anak kelinci yang berwarna hitam kasar, hitam halus, putih kasar, dan putih halus. Oke, caranya sama seperti yang di monohibrid kemarin ya. Untuk yang berwarna hitam kasar, kita tulis dulu hitam kasar. Hitam kasar punya perbandingan berapa tadi? Oke, 9 ya. Dari jumlah seluruh perbandingan atau jumlah kotaknya tadi 16 dikalikan jumlah anakan 16, berarti coret-coret dapat 1 kali 9, ada 9 anak kelinci. Sedangkan untuk warna hitam halus punya perbandingan berapa tadi? Oke, punya perbandingan 3 dari jumlah seluruhnya punya 16. Kita kali lagi dengan 16, berarti anaknya ada 3. Nah, untuk yang putih kasar tadi kan sama perbandingannya 3, maka nanti hasilnya juga akan sama. 3 dari jumlah seluruhnya 16 dikali 16 anak, berarti ada 3 juga kan. Oke, yang terakhir, jika warnanya putih halus. Nah, putih halus punya perbandingan berapa tadi? Oke, punya perbandingan 1, jadi dia paling sedikit ya. Dari jumlah seluruhnya 16 dikali 16 anak, coret-coret, ada 1 anak saja yang berwarna putih halus. Nah, ini tadi jika yang ditanyakan jumlah anak. Jika pertanyaannya tentang berapa persen, nah kalian tinggal mengganti saja ini jumlah anakan ini dengan 100%. Jadi di sini 100%. Ini juga 100%, 100%. Ini juga 100%. Bisa dipahami ya. Jadi nanti jawabannya juga dalam persen. Oke. Ini tadi materi tentang persilangan dihibrid. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung atau belum paham atau mau ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi semangat belajar, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.